Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, terkhusus guru kita yang ada di hadapan kita, Al-Mukarram Wal-Mutaram Syekh Fikri Thorik. Kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan keberkahan, kebaikan. Insya Allah ilmu yang beliau sampaikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Para alim ulama, para jamaah semua yang insya Allah pada sehat. Amin. Baik kaum bapak maupun kaum ibu, mudah-mudahan semuanya sehat. Amin. Sehat badannya, sehat hatinya, sehat juga kantongnya. Alhamdulillah, pembahasan tentang bagaimana pola asuh kepada anak sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bicara tentang anak, memang sangat dianjurkan oleh baginda Rasul kita memperbanyak anak. Kelihatan yang ada di hadapan saya kayaknya banyak banget anaknya nih. Ya, kata baginda Rasul, tanakahu takatsaru fa inni mubahim bikumul umam yaumal qiyamah. Wahai umatku, menikahlah kalian, banyakin anak keturunan kalian. Karena aku bangga dengan banyaknya nanti umatku di hari kiamat. Jadi kalau orang yang banyak anak, insya Allah termasuk yang menjalankan anjuran Rasulullah. Mudah-mudahan yang masih dikit tambahin lagi biar banyak. Tapi yang dikit gimana Ustaz? Ya udahlah, khair insyaallah. Yang penting dengan pola asuh yang baik, tata cara merawat, memberikan haknya anak dengan baik, maka insyaallah tetap menjadi kebahagiaan, kebanggaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa gitu? Kita sebagai orang tua harus memiliki pola asuh yang benar, karena anak berada pada genggaman kedua orang tuanya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Anak yang terlahir dalam keadaan suci, fa'abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunasiranihi. Orang tua yang ngebentuk karakternya, orang tua yang bikin ini anak mau kayak apa. Jadi makanya jangan sampai salah pola, sehingga nanti hasilnya insya Allah sesuai dalam aturan syariat Islam. Bu, Pak, dari zaman dulu sampai nanti hari kiamat, landasan pondasi pola asuh yang diajarkan oleh Rasul enggak pernah berubah. 3 pondasinya. Yang pertama yaitu terkait dengan akidah. Bagaimana mengenal tentang Allah, sifat-sifatnya Allah, keesaannya Allah harus ditanamkan pertama kepada anak tentang akidah. Yang kedua, ibadah. Ibadah ini adalah bagaimana anak harus melaksanakan perintah sholat, puasa. Perempuan sudah balik menutup aurat, bagaimana halal dan haram. Ini enggak berubah nih pondasinya. Yang ketiga adalah akhlak. Bagaimana hablum minan nas, sama yang tua, sama yang muda, kepada sesama, bahkan kepada makhluk lainnya. Itu pondasi yang tidak berubah. Cuma yang berubah adalah ketika zaman dulu sama zaman sekarang pasti ada sedikit perubahan. Bukan pondasinya yang berubah, tapi tata caranya ada perubahan. Saya mau nanya, zaman dulu kita kalau jadi anak, di hadapan orang tua kita berani nggak begitu orang tua marah kita pandang wajahnya? Orang tua marah nunduk, orang tua nasehatin nunduk, orang tua ngasih duit langsung. Ya, zaman dulu kita nggak berani tuh memandang wajahnya, nunduk. Takziman wa takriman wa mahabbatan, takzim, takrim, apa ya namanya, memuliakan. Kita nggak berani mandang wajahnya. Coba lihat anak sekarang. Kira-kira emaknya marah, bapaknya marah, anaknya biasanya suka ikut marah juga. Ada yang begitu? Anaknya siapa? Hampir semua. Yang itulah memang fitnahnya di akhir zaman. 3 pondasi tidak berubah, caranya yang mungkin sedikit berubah. Apa di antaranya? Yang pertama, wahai
ibu dan ayah orang tua, dahulukan komunikasi dua arah. Dulu mungkin kita sebagai anak ya udah ngedengerin aja. Tapi sekarang nggak bisa, harus kita menunaikan haknya dengan cara berikan waktu untuk dia bicara, untuk dia mengemukakan, mengutarakan pendapatnya. Jangan melulu kita yang pengen didengar, sesekali kita pun juga harus mendengar bagaimana pendapat anak-anak kita. Artinya dengan kelembutan, nih yang pertama. Dengan kelembutan. Rasulullah SAW mengajarkan kita bagaimana lembutnya kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Dengan kelembutan, dengan kasih sayang, ya Allah, indah rasanya kalau kita mengikuti suri tauladan dari baginda Rasul. Dengan kelembutan, dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang memberikan pujian, tidak merendahkan, maka insya Allah anak akan mudah, ya, akan mudah memahami apa yang kita berikan masukan. Karena kalau kita menyampaikan dengan hati, insya Allah nyampenya juga sama anak kita dengan hati. Yang saya mau tanya, di rumah biasanya yang sering ngomel itu emaknya apa bapaknya? Yang paling ditakutin sama anak biasanya emaknya atau bapaknya? Emaknya. Ibunya sering ngomel-ngomel, tapi biasanya begitu ayahnya cuma langsung takut. Kenapa? Ternyata kalau kita memberikan nasihat dengan cara emosi nggak efektif. Nggak bisa, cara sekarang nggak usah marah-marah, dengan kelembutan. Panggil, tidak di hadapan orang, panggil berdua, kalau dia salah jangan disalahkan di depan orang, memberikan nasihat, jangan pernah berhenti, sampaikan dengan hati, akan diterima dengan hati, insya. Pertama dengan kelembutan, komunikasi dua arah. Sesekali kita mendengarkan, lisan kita pakai untuk memuji, ya, kemudian memberikan apresiasi pada apa yang pencapaian dia. Itu yang pertama. Yang kedua, nih kadang-kadang diuji wahai orang tua, punya anak yang lebih dari satu, lebih dari dua, biasanya suka kurang adil sama anak-anaknya. Ya, meskipun mungkin kita nih orang tua di dalam hati ada di antara semua anak ada yang lebih condong satu, mungkin ada. Tapi jangan pernah menampakkan itu di antara mereka. Karena hakikatnya mereka adalah titipannya Allah dan harus kita memberikan hak yang sama, cinta, kasih sayang, pendidikan, pakaian, tempat tinggal, adil. Kebalikan dari adil adalah zolim. Kalau kita nggak memberikan keadilan kepada mereka, maka kita sebagai orang tua yang zolim. Naudzubillah. Nih, harus adil. Adil nggak harus sama. Punya anak yang pertama udah kuliah. Anak yang ketiga misalnya masih sekolah SD, tentu uang jajannya berbeda. Adil bukan nilainya sama, tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau si abangnya udah kuliah, ya udah dia udah bisa mandiri. Tentu yang kecil harus diberikan tambahan perhatian, tambahan kasih sayang. Adil sekali lagi tidak harus sama, tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang kedua, adil sebagai orang tua. Yang ketiga jamaah sekalian, yang gak kalah penting, kita harus menjadi uswatun hasanah buat anak kita. Anak tuh gampang nyontoh, Bu. Ya, anak tuh gampang nyontoh. Coba aja ibu bapak punya anak kecil, gak ngajarin khusus sholat, diletakkan di tempat sejadah, kita sholat, besoknya dia bisa nungging. Besoknya dia bisa melakukan gerakan ruku meskipun gak sempurna. Kenapa? Mencontoh orang tuanya. Bagaimana bisa kita pengen anak kita cinta Quran kalau orang tuanya demen banget nonton HP, nonton TV. Ada yang begitu? Nggak ada, di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Orang sini insya Allah nggak beda lah pokoknya ya. Bagaimana bisa kita pengen anak kita ini lembut dalam bicara, emak bapaknya suka ribut di hadapan mereka. Bagaimana bisa kita pengen punya anak yang dermawan, yang senang berbagi, tapi kitanya jadi orang tua koret, medit, bakhil, pelit, merek, mau ngasih ke orang tuh susah banget. Jadi yang ketiga adalah kitalah yang menjadi role model anak-anak kita. Kita yang harus menjadi uswatun hasanah. Insya Allah anak akan mencontoh kita. Dan yang terakhir yang keempat, yang gak kalah penting adalah kita minta sama Allah. Berdoa kepada Allah. Doanya apa? Banyak doa yang diajarkan dalam Al-Quran. Doa yang diajarkan oleh baginda Rasul. Oleh para guru-guru, para ulama. Rabbana hablana. Ini diantaranya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna
Yang paling pendek, Robbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Insya Allah ikhtiar kita bagus, ikhtiar kita baik. Sambil mengangkat tangan kepada Allah, insya Allah kelak kita berhasil mencetak mereka jadi anak yang soleh dan soleha, berakhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih guru kita Ustazah Qatrun Nada yang telah memberikan tausiah kepada kita semuanya bagaimana cara pola asuh anak sebagaimana yang dituntutkan atau dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam mendidik anak-anak kita sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak generasi yang robbani, anak-anak yang soleh dan soleha sehingga nanti insya Allah akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya yakin pemirsa banyak sekali terutama jamaah yang ada di sini pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan karena apalagi dalam mendidik anak ini bisa dibilang gampang-gampang susah. Seperti tadi disampaikan guru kita ketika anak zaman sekarang dinasihati justru malah melihat beda zaman kita dulu ketika kita dinasihati langsung menunduk dan nurut. Nah bagaimana nih ketika kita menghadapi anak-anak seperti ini, nah nanti kita bahas dalam segmentasi tanya jawab ya. Namun sebelumnya guru kita Ustazah Qatrun Nada sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak Tarik Malaka.